Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Pak, saya mohon penjelasan tentang Al-Quranul Qadim. Itu hakikatnya bagaimana, dan untuk mendapatkan itu bagaimana caranya, dan kemudian juga membacanya bagaimana. Yang kedua, saya mohon keterangan atau penjelasan tentang hakikat daripada ruh. Karena dari dulu sampai sekarang itu kayaknya di dalam umat Islam itu terjadi hilafiyah ataupun kontroversi antara pendapat apakah ruh itu makhluk ataupun bukan gitu. Nah, gitu. Karena kalau Al-Qur'an bilang insan itu ada kata kholaqa kan. Tapi kalau dalam ruh itu dalam Al-Qur'an itu hanya kulli ruhi min amri robbi gitu aja kan keterangannya. Tidak ada keterangan yang lainnya. Itu bagaimana Pak? Mohon dijelaskan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Ragam manusia di dunia ini beriman. Ada kalanya golongan yang beriman masih beriman terhadap selain Allah. Ada golongan yang sudah tidak beriman terhadap selain Allah, alias hanya beriman terhadap Allah saja di segala hal, proses apapun. Kita dihukum syariat itu diajarkan tentang masalah amantu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi lan sampak dumugi mari. Iman terhadap Allah juga terhadap selain Allah. Itu memang proses kita di dunia. Proses kita masih ada di hukum syariat. Hablum minan nas itu masih kuat, sementara hablum minallah kita sangat lemah, sehingga kita tidak hanya beriman kepada Allah, juga terhadap selain Allah dalam hal apapun. Contoh, wa malaikatihi, kita beriman bahwasanya yang mencabut nyawa itu malaikat ini, yang membagi rezeki malaikat ini, yang menjaga surga neraka malaikat ini. Ini konteksnya iman kita masih ada di nurul iman. Seperti halnya pada saat sekarang. Pasti sampai beriman manakala ada di nurul iman, namanya pisang legi iku nggone ning pisang. Apa kopi gurih pahit, mesti hati beriman munculnya rasa itu dari makhluk yang berupa kopi.
Manakala iman yang seperti ini kuat, maka iman kepada Allah itu akan lemah. Kalau kita punya yakin hati ini satu keimanan terhadap selain Allah, maka secara otomatis iman hatimu terhadap Allah itu akan lemah. Itu pasti. Dan ini proses yang sudah kita lewati, yang tergabung di dalam nurul iman atau disebut sebagai golongan ahli hijab. Walaupun kita bicara tentang Allah, maka hatimu tidak bisa tembus iman terhadap Allah yang sebenarnya. Gak bisa. Karena apa? Karena hatimu terhijabi dengan satu dinding yang dinding itu disebut sebagai barzah. Wa min waraihim barzakhun yauma ila yaumi yub'atsun. Ada sebuah dinding yang amat tebal yang menutupi antara ruh dengan Allah, sehingga ketika saat jasad mengatakan Allah, ruh ini tidak bisa tembus terhadap Allah yang sebenarnya, karena masih ada iman selain Allah. Dan ini sudah menjadi tabiat karakter kita saat di nurul iman. Bapak Ibu, terus selanjutnya kita iman yang bagaimana? Allah telah mengingatkan kita di dalam surah Al-Isra ayat 22. Di situ Allah katakan, la taj'al ma'allahi ilahan akhar. La taj'al ojo agawi siro ma'allah sertane Allah di dalam hatimu, ndadekake ilahan ing pangeran akhara kang liya. Janganlah di dalam hatimu itu kau mencari Tuhan selain Allah. Janganlah di dalam hatimu itu ada sesuatu yang jejeri terhadap Allah sehingga kau imani. Kalimat ilahan itu adalah Tuhan. Mengapa disebut Tuhan? Karena kau jejerno nang Allah. Kok jejerno? Ning atimu kok jejerno? Aku iki mangko gak nyambut gawe ngono ora bakal oleh duit. Iman awakmu. Berarti linafsika, kau ngendelno dirimu. Ya antamidu ala nafsika, kau ngendelno awakmu. Kok gak aku nyambut gawe, gak kira aku iki nyekel duit. Ini kalau ditarik iman yang sebenarnya berarti kau telah mengendelkan, nguatno, meyakinkan tekani duit itu sebab teko awakmu. Karena awakmu merasa bisa bekerja. Padahal sadaro nono. Ayo sadaro angen-angenen, manakala tidak ada hidup dalam dirimu, bisa tak terjadi bekerja? Nggak bisa.
Inilah yang dimaksud kita telah menjejerkan. Apa menjejerkan bahasa Indonesia ini? Mendampingkan selain Allah di dalam hatimu. Akhirnya Al-Quran dawuh ilahan wala taj'al ilahan, jangan kau menjadikan selain Allah itu akhara iku njejeri ning atimu. Iman kita terhadap selain Allah itu sama halnya kita telah menjejerkan, mendampingkan Allah. Nah, terus gimana wong kita itu anane ning syariat saja. Lu naiko munggao. Imanmu naiklah ke hakul iman biar ngerti. Sebab sampai kapanpun kita tatkala belum masuk di dalam hakul iman, selamanya pasti seperti itu, masih menduakan Allah. Kita nggak terasa Pak Bu kalau menduakan terhadap Allah. Buktinya kita beriman, imannya percaya. Percaya yang kuat bahwasanya selain Allah itu bisa mendatangkan satu manfaat atau mudarat. Kita harus naik. Sehingga saudaraku yang ada di syariat, naiklah kau terhadap hakikat. Biar ngerti dan sadar kalau selama ini iman kita itu masih mengadakan selain Allah. Jikalau hal ini terjadi pada dirimu, maka madmuman fataqauda monggo dadi sapa sira ing ngersane Allah iku madmuman, wong sing dicela Allah, makhzulan tur wong sing diino dening Allah, baik di dunia lebih-lebih di akhirat. Baik di dunia ataupun setelah kau meninggalkan dunia. Buktinya apa di dunia? Kalau kita itu dicela dan dihina oleh Allah di dunia ini. Termasuk apa yang kau cari terkait masalah kesenangan dunia itu diistidratkan Allah. Dilulu dening Allah. Dilulu. Hati yastakhibunal hayatad dunya, ketresnanan ati ruh menyang selain Allah itu malah digedekno mbek Allah. Iku bentuk Allah menginokan, menghinakan kita. Akhirnya kita susah Pak keluar dari cengkeraman nafsu diri kita, dari perkara-perkara yang kita sukai. Kita keluar di situ nggak bisa. Ini bentuk kita telah dihinakan Allah di dunia. Termasuk dicela Allah. Ketika saat ajaran Rasulullah di jalur hakikat, Anda tetap protes, nggak mau terima. Ini bentuk Allah itu mencelamu, menghinamu. Iki di dunia. Laksana
kau itu menanam satu tumbuh-tumbuhan, terlalu dalam kau menancapkan di bumi, itu untuk tukul ketok uripe ku angel, bisa-bisa mati. Sampai nandur kacang, umumnya orang menanam kacang itu paling berapa senti, masuk ke bumi itu ada ukurannya. Enggak, kamu tancapkan 1 kilo. Bagaimana mungkin bisa dikatakan muncul kehidupan? Enggak bisa, susah. Artinya ruhmu itu tidak akan pernah bisa keluar dari yastakhibunal hayatad dunya. Apa itu? Kesenangan hati terhadap selain Allah. Itu nggak bisa. Artinya Allah tidak menghilangkan itu. Itu bentuk Allah mazmuman, nyelo awakmu, dicelok. Sehingga ketika saat ajaran dinul haq ini disampaikan para utusan Allah, maka di situ tidak mau terima. Secara otomatis hati menolak, Pak. Menolak. Yastakhibunal hayatad dunya, kesenangan dunia ini bukan hanya berbentuk materi. Uang banyak, rumah mewah, kendaraan mewah, bukan itu saja. Jabatan, bukan itu saja. Apa? Statusmu sebagai orang yang dipuja di tengah masyarakat itu juga termasuk yastakhibunal hayatad dunya. Kau dihormati orang, dipuja orang, sebab kealimamu dari sebuah ilmu. Apakah itu agama atau ilmu umum? Ilmu umum kau punya keahlian yang orang lain tidak memilikinya. Sehingga banyak orang memujamu, kau tidak bisa lepas dari sukaria, di situ nggak bisa. Bentuk hinanya, Allah menghinakan kita. Semakin kau berlarut di dalam euforia, semakin kau tidak akan pernah bisa lepas dari Anda bersukaria dengan pujaan masyarakat. Aiso lepas kau. Akhirnya kau merasa dirimu orang yang mulia. Akhirnya apa akibatnya? Anda pasti merasa lebih mulia daripada orang lain. Itu yang dikhawatirkan Rasulullah. Sampai Rasulullah mengatakan, innama ana nadhirum mubin, innama ana basarum mislukum. Aku hanya penyampai perkara yang hak saja. Aku itu sama dengan kau, manusia. Mengapa kau muja aku, muji aku? Puja dan pujilah siapa yang aku puja dan aku puji. Ini dakwanya Rasulullah. Nggak pernah Rasulullah itu menyuruh sahabatnya untuk memuja dan memuji terhadap orang lain atau makhluk lain. Nggak pernah. Bahkan terhadap dirinya sendiri itu dilarang. Umat atau para sahabat memuja, memuji. Kan sudah jelas. Alhamdulillah utawi segabeh puja lan puji iku lillahi kagungane Allah. Iki di dunia Pak ya.
Belum lagi setelah kita meninggal. Luar biasa itu. Mungkin Anda yang pernah mengalami satu kasaf. Ya. Dimasukkan Allah di dunia kasaf. Bagaimana itu? Luas dan tidak ada batas. Apalagi masuk di musyahadah. Menyesal kita nanti. Oleh sebab itu, saya menghimbau terhadap saudara-saudaraku, khususnya yang ada di BBM, ya. Mumpung belum tahun 2025 ini, sekali lagi khusus terhadap Anda. Rubahlah imanmu. Rubahlah imanmu. Iman di mana kita masih mengadakan selain Allah di sisinya. Padahal Allah sudah mengingatkan. La taj'al ma'allah ilahan akhar. Jangan kau sekali-kali membikin Tuhan selain Allah, kau tempatkan sama pada Allah. Letak samanya mana? Imanmu. Aku percaya yang ngaji ini adalah mukhlason. Ini sudah batal imanmu itu. Jalur hakikat itu meluruskan iman yang sebenarnya. Sampai Rasulullah sendiri mengatakan innama ana basar mislukum. Aku padha ambek awakmu. Jangan kau beriman terhadap selain apa yang kuimani. Apa yang diimani Rasulullah? Illallah. Hanya Allah. Makanya dalam syahadat kan dikatakan la asyhadu an la ilaha illallah. Illallah. Kalau toh iki pertanyaan, kalau toh memang kita beriman hanya harus pada Allah, mengapa harus muncul ayat-ayat yang mengatakan amantu billah wa malaikatihi, atau iman terhadap selain Allah yang menjadikan rukun iman? Saya jawab, di dalam proses makrifat itu, di dalam proses wa inna ilaihi roji'un, itu ada innalillahi. Di dalam proses makrifat itu ada syariat. Karena apa? Karena manusia hablum minan nas. Jadi gak apa-apa nggih, umpama iman kula niku terhadap selain Allah. Mungguh syariat iku gak apa-apa. Mungguh syariat. Karena kelasnya masing-masing. Tapi mungguh miturut hukum hakikat entar dulu. Datangnya hukum hakikat itu sebetulnya untuk meluruskan syariatmu. Contoh, ning syariatku aku iman juga terhadap selain Allah. Oke. Lah hakikat ditekak nih supaya kuwi iku iso iman mung ning Gusti Allah. Senajan iku muncul syariate malaikat. Siapa hidup dalam diri malaikat? Allah lagi tak? Allah lagi. Makanya rukun iman ya, kita mengimani terhadap pertama Allah, malaikat, wa kutubi wa rusulik. Maksudnya itu lebokno kabeh makhluk iku di dalam ahadiyah Allah. Boleh secara lesan kau mengatakan, akal mengatakan, ya sing jabut nyawa Israel. Tapi imanmu itu hanya Allah. Prosesnya lewat mana? Gini, Israel ini gak dikongkon Allah iso? Gak iso. Berarti Israel itu anane jabut sebab diperintahkan, diberi izin oleh
Allah. Nek disimpulno di ahad siapa sebetulnya yang punya wewenang? Berarti mung Allah. Ngoten lho asline. Jadi hablum minan nas juga hablum minallah. Ngoten lho niki. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Kita yang sudah melewati nurul iman, di situ akan duduk dalam dua kelas, duduk dalam dua kategori, dua opsi. Opsi pertama, njaba njero wis sudah tidak beriman terhadap selain Allah. Artinya iman sampai di luar dan di dalam itu hanya Allah. Nama-nama selain Allah itu sudah tiada, termasuk malaikat, termasuk iblis, nafsu, apapun sudah tidak terjadi itu. Ini opsi yang pertama, Anda ada kalanya didudukkan seperti ini. Sehingga apa yang diucapkan itu adalah pantulan apa yang ada di dalam iman hatimu. Di dalam berkata Allah, njaba gak ngomong malaikat, tetap mengatakan Allah. Dan Allah yang kami maksud bukan sebuah nama ataupun bukan sebuah sifat. Yang dimaksud ilahan, Allah ilahan itu bukan sebuah nama, bukan sebuah sifat. Sehingga apa yang keluar lewat lesanmu itu adalah bentuk pancaran apa yang ada iman di dalam hatimu. Dalam hatimu mengatakan hanya Allah. Lesan yang muncul mengeluarkan berupa syariat lesan iki berkata Allah. Umpama sampean dadi murid ono soal, siapakah yang mencabut nyawa manusia? Sampean jawab bukan malaikat Israel tapi Allah. Iki opsi pertama. Gurumu ya bingung. Gurumu pelajarane iku ana nggone nurul iman. Ya disalahno. Salah. Iku nono Israel, Jibril, Mikail. Kalau tulisan Allah gak ono. A, B, C, D dikon milih. Kalau tulisannya Allah, tapi pancaran di dalam hatimu itu muncul keluar Allah. Berarti syariati salah. Tapi bener panjenengan. Salah monggo sapa? Monggo mereka yang tidak bisa tembus hatinya pada Allah, begitu. Ini ada opsi Allah meletakkan Anda di sini. Sehingga ditakoi siapa yang ngaji diwingi? Allah. Wis gak ono muncul mukhlason, gak ono. Lah, itu opsi yang pertama. Opsi kedua, apa pancaran di dalam hatimu itu betul hidup di dalamnya itu, tapi keluarnya adalah menjadi nurullah, menjadi cahayanya. Berupa apa? Akhirnya mengatakan Israel. Di dalam itu sesuatu yang tidak bisa kau sebut, bahasa syariat tak sebut Allah, tapi dadine Israel. Tapi dirimu bukan Israel makhluk itu. Jadi yang ditampakkan itu nurnya, cahayanya Allah.
Akhirnya orang syariat bisa menerima. Bisa menerima. Opsi pertama dan kedua ini udah jangan kita pikirkan. Itu urusannya Allah. Yang penting bagaimana caranya hatimu itu tembus ketika saat kondisi apapun, imannya itu mung Allah. Titik. Itu aja. Sudah selayaknya lah, sudah sepantasnya lah. Wahai saudaraku yang ada di hakul iman, yang muncul di dalam hatimu itu bersih tembus keallahannya, bukan selain daripadanya. Lah, untuk bisa menembuskan setiap saat dan waktu kondisi apapun, kembali lagi saya katakan di dalam surah Al-Ahzab, ya ayyuhalladzina amanu dzkuru dzikron katsiran udzukurullaha dzikron katsiran. Terus perbanyak kau mengingat pada Allah. Dikala kau melakukan apapun, jadikan itu sebagai ingatmu pada Allah. Inilah yang disebut bekal akhirat besok itu. Itu dituangkan di dalam surat Toha, dituangkan di dalam surat Qomar, itu dituangkan juga di dalam surat Al-Hijr terkait bekal akhirat ini. Apa? Zikir. Itulah bekal akhirat. Ketika sholat, jadikan itu zikirmu terhadap Allah. Ketika kau beraktivitas apapun, jadikan itu zikirmu pada Allah. Zikir yang dimaksud yang bagaimana? Itulah yang kusebut sebagaimana tertuang di dalam Al-Baqarah 256, zikir yang bisa merobohkan barzah, bentengi hatimu datang Allah, menyegati hatimu pada Allah. Ternyata hanyalah zikir sirul asrar. Prosesnya di situ. Karena sirul asrar itu menghujamkan ruhmu supaya hanya beriman pada satu saja, Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya itu. Makanya mengapa teman-teman saudara-saudara saya yang sudah puluhan tahun bergelut di dalam thariqah itu tidak wusul-wusul pada Allah? Karena itu tadi, zikir tanpa ngucap, zikir tanpa lesan, tanpa lafaz, tanpa kalam, belum dibekalkan. Jadi ya sampai puluhan tahun tidak bisa wusul-wusul pada Allah. Kalau wusul terhadap selain Allah sudah tiap kali ketika kita suluk itu pasti wusul. Wusul apa? Ketemu. Kadang awak dewi ketemu genderuwo, ya ketemu malaikat, ketemu Mbah Buyut, ketemu surga, ketemu neraka, ketemu para kekasih Allah. Loh. Padahal inti dan tujuan kita ketika solo itu harus bertemu, yang disebut wusul itu ketemu Allah, bukan selain Allah. Berhubung barzah kita masih tebal, nggak akan mungkin bisa bertemu Allah. Lah, satu-satunya untuk merobohkan barzah, prosesnya Anda harus selalu menuangkan hati, menyibukkan hati untuk berzikir pada Allah di sirul asrar. Tarkib zikir, definisi zikir adalah
hatimu sadar dan menyadari lewat rasa iman bahwasanya hanya hidup itu yang berperan. Makanya setiap kau beraktivitas apapun, lidzikri, jadikan itu untuk mengingat Allah. Ingat ikut zikir. Ilingo yen obahe mripat kuping kabeh jasadmu itu semata-mata sing duweni obah iku mung Allah. Ngoten lho. Bukan karena dirimu, nafsumu, kekuatanmu, bukan. Kemarin Sabtu sudah tak singgung. Bukan karena hal-hal yang lain, bukan. Tentunya Pak Bu, kita meletakkan sirul asrar di setiap aktivitas itu awalnya susah memang. Susah. Kadang-kadang ngeblank. Ya. Kadang-kadang kita ngeblank. Dilalaikan Allah akal terkait masalah apa aktivitas itu. Contoh jenengan niki kerjanya di bangunan, betul cetok utawa apa. Fokus sirul asri di situ kadang ngeblank akal iki. Sehingga masang boto bareh. Tahu bareh ya? Bareh itu kenceng, natnya itu kenceng. Enggak apa-apa. Kita jalani aja. Terus, latin. Nanti percaya dan tidak percaya silakan. Yang jelas nanti lebih baik. Artinya, secara fisik, akal mungkut tertata sendiri. Nganut ambek hati. Akal nganut ambek roh. Bukan roh nganut ambek akal. Ya kalau di dalam Nurul Iman, roh iki dipaksa seperti imannya akal. Sekarang dibalik. Sudah waktunya lah akal mengajak kita beriman selain Allah. Sudah berhenti waktunya. Harus hati atau ruh untuk meluruskan akal beriman hanya pada Allah. Jangan dikira iblis itu gak lebih ngalim. Ceritone iblis disebut iblis itu kan asal ndugi malaikat toh. Alim-alime malaikat Pak. Justru malah ndelurung karena malaikat terdiri dari akal. Protes aja terus. Mana yang tidak masuk di akal protes. Itu kelakuannya akal. Itu ada terjadi pada diri kita sebagai manusia. Di samping nafsu juga akal. Bimbing dua-duanya bimbingan. Kasih tahu nafsu sama akal yang ada pada dirimu. Hei akal, hei nafsu, sudah berhenti waktunya kau mengajak aku untuk menyembah selain Allah. Berhenti ya. Sekarang kau nganut aku. Caranya apa? Mudah. Terima ajaran Rasulullah di jalur hakikat menuju ma'rifat ini. Paksa akal dengan hati untuk mengikuti ruh. Jalannya ruh. Apa jalannya ruh? Fa'budu hadza siratum mustaqim. Menuju satu iman, titik satu apa? Allah. Makanya dikatakan fa'budu. Imani ati mung dateng urip. Hadza utawi imani ati utawa dateng urip iki iku siratum mustaqim, jalan sing lurus. Paksanen akalmu, paksanen roh apa jenenge nafsu yang ada dirimu. Karena kita manusia ada akal, ada nafsu, digawani Allah itu. Wes iku gandengane Pak. Roh berani untuk berkata membawa amanah luru iki, akal ambek nafsu, ya bimbingan. Ini sudah waktunya.
untuk tidak mengikuti apa arahan akal, apa arahan nafsu. Wis peksonen, ku nek gak gelem yo gepu ono. Carane gepu ayo apa? Birriyadhati wal azkar. Manganmu drengkinen. Ngerti drengkinen? Makanmu itu jangan makan kalau nggak lapar. Terus makan sak makan aja sampak wareg. Gak lemes, Gus. Lah kuwi durung-durung jawabe gak lemes. Udah, nafsu itu berangkatnya karena memang kita, mohon maaf, kebanyakan makan. Kebanyakan makan. Sampai saya kasih contoh, biryado iki mangano nek gak luwe, mangan-mangano nek wis luwe, turu nek wis ngantuk. Nafsumu akan munclak. Tatkala kau itu awal proses itu makan kok biarkan naik. Duit budal nang warung sate. Gak ngelarang, aku gak ngelarang. Cuman kalau maksudnya untuk drengking ambek nafsu, drengkingi nafsu, pepesen manganmu. Seringlah berpuasa. Gus, engkau gak kuru, Gus. Durung-durungnya wis dikuru. Bahkan malah sehat awakmu kok. Malah sehat. Lebih-lebih kau bisa untuk menghindari makanan yang bernyawa, artinya bangsa-bangsa hayawania. Karena nafsu itu sukanya di situ, Pak. Suka. Enak-enak itu sukanya nafsu, memang sukanya nafsu. Udahlah. Orang lain kita biasanya makan enak-enak. Udah. Nek pancen nafsu iku mau kuwi pingin meksa biriyadhah. Ya udah. Ngerawotoh. Bahasa pondok mengatakan ngerawotoh, awakmu wis gak usah mangan sing aneh-aneh. Cukup sayuran, cukup walau pendem dan lain sebagainya. Engkau nafsumu lemah engkau. Intinya nafsu itu giring awakmu bagaimana sekiranya kau itu suka euforia, suka-suka, seneng ambek sing enak-enak. Iki cara mepes nafsu. Wal azkar, cara mepes akalmu itu. Wal azkar, perbanyak zikirmu. Perbanyak ingat. Caranya bagaimana? Setiap kali kau menghadapi kondisi apapun, imano hatimu lewat rasa, di situ yang berperan hanyalah Allah. Baik yang langsung atau tidak langsung berkenaan dengan dirimu. Udah, belajar. Memang abot. Gak apa-apa ngebleng-ngebleng titik, gak masalah. Nanti soyo suwe lama kelamaan itu akan hilang. Ngebleng akal itu akan hilang. Akalmu akan manut. Ajaane roh iki akan manut. Biasanya itu juga ngalami awalnya ngebleng dhisik, Pak. Itu bentuk akalmu sudah tidak berdaya. Enggak apa-apa. Laksana kau punya anjing, ya. Anjing itu masih liar, Pak. Biar enggak liar, kau cancanglah dia. Kau kasih tampar. Kamu seret, kamu ajak masuk ke rumah. Biar nganut. Memang awalnya susah, Pak. Tapi lama-kelamaan nanti, kalau sudah jinak tenan, kau lepas itu namanya tampar atau alat untuk nyancang. Kau panggil dia dari jauh, dia akan menuruti apa yang menjadi permintaanmu.
Itu namanya anjing yang sudah jinak. Kita ajari dia. Kita ajari untuk goda garangan. Pasti akan mengerti kok. Karena kita tuannya. Bendorone awak dewi. Udah masanya sudah selesai Pak, kita menjadikan nafsu sebagai bendoro kita. Sebagai Tuhan kita sudah ono ini, sudah ono. Gantiin nafsu jadikan budakmu. Udah seperti itu. Otomatis kalau nafsu sudah menjadi budakmu, kau dijadikan sebagai budaknya Allah. Ini yang benar. Berarti bendoromu iku Allah itu sendiri. Bapak Ibu, waktu kita tinggal 2 tahun. Perkiraan tinggal 2 tahun. Sekarang 2022 awal bulan Desember. 23, 24, udah. Biar kita tidak masuk dalam golongan surat Ibrahim ayat 3. Golongan yang apa? Golongan yang menjadi budaknya hawa nafsu. Kalau dimasukkan dalam ayat pada malam hari ini, biar kita tidak masuk dalam satu golongan yang golongan itu menjadikan selain Allah sebagai Tuhan. Dengan bukti ada iman hatimu selain Allah. Kedua, supaya perjalananmu ini sampai kematian itu tetap lurus pada Allah. Biar tidak dihalang-halangi oleh nafsumu. Sebab nafsumu mesti wayasudduna an sabilillah. Menghalang-halangi kau untuk berzikir. Biar tidak seperti itu. Mudah nanti Anda berzikir. Yang terakhir, wayabghuna iwaja, supaya nafsumu jika selalu membengkokkan kau, artinya menipumu, biar enggak menipumu. Sebab selama ini kita itu laksana seseorang yang melihat buah mangga itu matang, ternyata setelah kita beli, kita bawa pulang, kita makan, ternyata tidak manis tapi kecut. Mengapa demikian? Karena si penjual pada waktu itu masih muda, itu dipetik terus dikarbit atau diobati biar kelihatan matang. Nggak mungkin penjual itu ditanya, Pak ini nggak kecut itu, nggak mungkin. Itulah nafsu. Nafsu pasti membuat semua persoalan itu Anda supaya tidak bisa wusul pada Allah. Ini harus kita lawan dengan zikir. Paksanan zikirmu. Paksanan. Dengan begitu aku yakin sebelum tiba masa waktu yang ditentukan Allah, kita diselamatkan. Allah masuk di dalam golongan-golongan ahli syuhud. Kesimpulan, kalau selama ini kita masih beriman terhadap selain Allah di dalam hati, lepaskan. Aku percaya sing ngaji aku, berarti aku makhluk tadi, itu harus kita lepaskan. Tadi yang sholat aku, sembarang kalir aku, semuanya aku, udah. Kalau aku nih maksud adalah dirimu makhluk, lepasan. Hanya dengan cara berzikir. Bapak Ibu hadirin, itu apa yang bisa kami sampaikan terkait masalah judul janganlah kau menjejerkan sesuatu sama dengan Allah. Jangan. Sebab jikalau ini Anda lakukan, apa yang terjadi, kau di dunia bahkan di akhirat akan dihinakan, dicela oleh Allah itu sendiri.
kita masuk. Barangkali ada yang perlu ditanyakan, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Pak, saya mohon penjelasan tentang Al-Quranul Qadim, itu hakikatnya bagaimana, dan untuk mendapatkan itu bagaimana caranya, dan kemudian juga membacanya bagaimana. Yang kedua, saya mohon keterangan atau penjelasan tentang hakikat daripada ruh, karena dari dulu sampai sekarang itu kayaknya di dalam umat Islam itu terjadi khilafiyah ataupun kontroversi antara pendapat apakah ruh itu makhluk ataupun bukan gitu. Nah gitu, karena kalau Al-Quran bilang insan itu ada kata kholako kan, tapi kalau dalam ruh itu dalam Al-Quran itu hanya kulli ruhi min amri robbi gitu aja kan keterangannya, tidak ada keterangan yang lainnya. Itu bagaimana Pak? Mohon dijelaskan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama terkait Al-Quranul Qadim. Al-Quranul Qadim itu wahyu Allah yang adanya di dalam hati para hamba yang sudah sampai makrifat Allah. Itu Al-Quran Qadim. Ada tulisannya? Ada. Apa itu tulisannya? Wejangannya beliau, taklimnya dia terhadap kita. Itu tulisannya. Ada kertasnya? Ada. Apa kertasnya? Hatimu. Hatimu. Kertas ini manakala digelar, dibeber, 7 dunia, 7 langit gak cukup. Air 7 laut, sak dunia iki laute situ iku lho petung dunya, dijadikan sebuah mangsi, itu nggak cukup. Tanaman-tanaman yang 7 dunia jadikan satu, dijadikan pulpennya nggak cukup. Al-Quranul Qadim itu Allah tuangkan hanya terhadap hamba yang sudah sampai pada makrifat Allah. Lah Al-Quranul Karim itu adalah nurnya. Nurnya Al-Quranul Qadim. Nur. Cahayanya. Tatkala di dalam hati seorang hamba masih najis, ngandung hadas, ngandung syirik, tak akan berhak memegang, membawa, bahkan membuka, membaca Al-Quranul Qadim, nggak bisa. Sehingga mengapa? Dalam aturan syariat Al-Quranul Karim bagi mereka yang masih mengandung hadas nggak boleh megang di situ. Makanya tadi saya katakan Al-Quranul Qadim itu hanya ada di dalam jagatnya ruh yang sudah sampai makrifat Allah. Semuanya ada di situ. Satu contoh ya. Kita membaca nurnya. Surat Al-Isra ayat 22. La taj'al ma'allahi ilahan akhara
fataqauda madmuman makhzulan. Artinya kan gini, miturut nurnya, janganlah engkau mengadakan Tuhan yang lain di samping Allah. Berarti kalau kita mengucapkan selain Allah itu salah. Lah ngerti nggih? Nah ini nurnya. Nurnya. Tatkala kau melihat nurnya, ketipu terus kau. Padahal yang dimaksud di sini, yang dimaksud Allah itu sesuatu yang bukan nama. Yang dimaksud tidak boleh menyampingkan atau menjejerkan sesuatu terhadap Allah adalah duniawiyah. Padahal seperti itu. Imanmu terhadap selain Allah. Ini bentuk Al-Quranul Qadimnya seperti itu. Lah, mereka yang bisa membaca dari sudut ilahiyahnya hanya mereka yang sudah sampai pada puncak makrifat Allah. Kalau sudah sampai puncak makrifat Allah, yang membaca siapa sebenarnya? Allah sendirilah. Makanya kita lihat di dalam surat Al-Imran ayat 7. Di situ ada masalah takwil. Wa ma ya'lamu ta'wilah illallah al-mutasyabbihah. Jadi ayat ini di dalam Al-Quranul Karim, nurullah, itu muhakamah. Ayat-ayat yang jelas. Maksudnya jelas itu secara zahiriyah. Tapi jangan kau mengikuti ayat yang bersifatkan mutasabihah. Jikalau kau itu belum sampai pada ma'rifatullah. Jikalau itu kok terak saja atau kau lakukan saja, maka tersesatlah kau. Sebab apa? Wa ma ya'lamu ta'wil. Wa ma ya'lamu, dan tidak ada yang tahu, yang mengerti ma ing ayat tersebut di dalam takwilannya mutasabihat illallah, kecuali Allah. Jadi harus kita hilangkan dulu iman selain Allah dalam hatimu, baru di situ nanti sampai ke musyahadah makrifat Allah dengan sendirinya akan muncul. Semua apa yang tertampil di dunia ini adalah nurnya. Jadi Al-Quranul Karim 30 juz itu adalah sebagai nurnya Al-Quranul Qadim. Al-Quranul Qadim. Dan ini memang nggak pernah dibahas, Pak. Nggak pernah dibahas. Yang menjelaskan tentang masalah al-mutasyabihat itu hanya di dalam surat Al-Imran ayat 7. Terkait ayat-ayat yang bersifatkan mutasyabihah. Itu adalah Al-Quranul Qadim. Memang nggak dibahas, Pak, bukan tempatnya. Bukan tempatnya. Istilah pelajaran nggak mungkin pelajaran mahasiswa itu disampaikan di TK, nggak mungkin. Nanti ada waktunya sendiri. Waktu kalau kau sudah menjadi mahasiswa, baru akan menemukan pelajaran tersebut. Istilahnya seperti itu. Udah, itu yang pertama. Terkait Al-Quranul Qadim sudah jelas. Dulu Mbah Buyut kita itu ada satu pesan. Ini maksudnya Al-Quran Qadim. Aku punya kitab
kitab itu saya taruh di pogo. Tahu pogo ya men ya? Orang dulu itu istilah pogo itu di atas Pak. Kalau meletakkan makanan yang istimewa biar tidak dimakan kucing atau apapun, itu diletakkan di pogo, ditutupi kekep gitu. Aku punya kitab di pogo, ambilan pelajaran. Ternyata bahasa pogo itu adalah istilah saja. Istilah. Istilah saja Pak, pogo itu. Apa? Ya kemusyahadatan hatimu itu. Istilah pogo itu. Kemusyahadahan dirimu akan tercapai manakala kau sudah tinggalkan perkara-perkara selain Allah. Makanya apa? Mengapa pogo itu mesti ono ndukur? Gak mungkin diteleni sor. Gak mungkin. Itu bahasa Jawa Pak. Dulu itu istilah seperti itu. Udah, itu yang pertama. Terus yang kedua, apa tadi Mbak Sam? Ruh, masalah ruh. Itu memang khilaf Pak ya. Ada ruh itu sebagai makhluk dasari adalah diciptakan oleh Allah. Ada yang berpendapat ruh itu bukan makhluk, dasarnya adalah bagian dari Allah. Wa qala aidan wa nafakhtu, dan kutiupkan ruhku. Berarti kan unsur dari Allah toh. Kalau unsur dari Allah berarti di dalamnya. Kalau kita mengatakan diciptakan, menciptakan itu berarti selain daripada unsurnya. Contoh, saya membuat meja. Gak mungkin unsurnya teko. Dat saya, wujud saya gak mungkin. Dari perkara lain, meja, tinggal meja dari apa ini? Dari kayu. Tinggal kayu apa unsurnya? Pokoknya di luar saya. Lah, ayat mengatakan wa nafakhtu ini kayak berdebat. Khilaf. Jadi khilafani, jadi dua khilaf. Kemarin sudah saya ceritakan, baru-baru ini entah kemarin bulan apa itu, ulama dua yang tersohor itu khilaf terhadap ini, akhirnya tabayun. Saya nggak usah menyebutkan siapa ulamanya, nggak usah. Saya ikuti. Karena bahasa Al-Quran wa nafakhtu itu diterjemahkan kholako. Ada yang menerjemahkan wa nafakhtu itu adalah hembusan Allah sendiri. Nah terus yang sebenarnya bagaimana? Ada khilaf dua di situ. Bil hikmati wal mau'idatil hasanah. Saya mensikapi, yes, dari mana wa nafakhtu saya terjemahkan. Kalau wa nafakhtu itu saya terjemahkan kholako, menciptakan, Allah menciptakan. Berarti bukan dari bagian Allah. Sebab ngomongnya ruh wa nafakhtu dan kutiupkan rohku, Allah sendiri bila ruhin tanpa ruh. Kalimat ruh ini dari mana? Kacamata syariat ya berbicara dengan dasar Allahu bila ruhin, Allah ikut tanpa ngengguruh. Maka nafakhtu itu dimaknani kholak, kuciptakan. Sehingga di dalam pelajaran Thariqah ada istilah salik.
sedang suluk. Itulah ruh. Berarti secara syariat ruh adalah diciptakan. Yes, pertama ini. Secara proses ruh itu adalah makhluk. Makhluk, Pak. Miturut kacamata syariat proses itu. Kalau toh ruh itu makhluk, sehingga disebut sebagai salik, suluk nuju nang kholik, yaitu Allah, maka dituntut bagi si ruh untuk bisa wusul. Ketika detik dikatakan wusul, ruh kan sudah fana. Aran ruh tadi disebut makhluk, itu fana. Aran nopo? Nah ini wanafahtu dari dirinya. Dan inilah yang menegaskan maksud wa inna ilaihi roji'un, kembali pada Allah. Dari Allah ya kembali ke Allah. Sehingga ini kalau dihubungkan dengan sifat wajibnya Allah cocok. Apa sifat wajibnya Allah? Wujud sebagai sifat nafsiyah. Selain Allah termasuk ruh tadi, insan manusia, makhluk sifat wajib. Makhluk apa? Lawan katanya wujud, berarti Adam tidak wujud. Cocoklah, berarti kefanaan ruh itu cocok, sehingga yang melihat Allah itu Allah sendiri. Sebab gak mungkin perkara yang tidak ada jenenge makhluk bisa melihat perkara yang ada, namanya Allah. Mestinya yang bisa melihat yang ada itu perkara yang ada. Sampai diistilahkan yang tahu wali itu hanyalah wali. Ya di situ. Apa mungkin seseorang yang buta bisa melihat orang yang tidak buta? Enggak mungkin. Otomatis yang tidak buta ini bisa melihat orang yang tidak buta. Iki tak lebok noning akal, tak contoh nong ini jadi gampang. Jadi gampang. Berarti kalau sudah detik-detik di musyahadah, kacamata hakikat, beda Pak. Gak mungkin ruh sampai katakan makhluk. Karena ruh tidak ada. Yang ada hanyalah sesuatu yang tidak bisa kau sebut itu. Manakala kita sebut secara syariat adalah Allah. Itu hak mutlak. Makanya, mengapa sifat 20 wajib Allah wujud itu menjadi sifat nafsiyah? Apa sifat nafsiyah? Sifat yang hanya dimiliki oleh Allah sendiri, selainnya tidak boleh. Jadi wujudnya, itu sebab wujudnya dewi. Beda. Nek jenengan ambil aku makhluk, wujudnya sebab wujudkan. Iki proses menuisa kemana iki? Jadi tinggal kita memakai kacamata apa? Syariat apa hakikat? Kalau syariat ya makhluk Pak. Prosesnya si salik mang si makhluk. Tapi kalau sudah ke musyahadah, maka ruh sudah tidak makhluk. Karena makhluknya sudah fana. Di dalilil. Ya ini wanafaktu dan kutiupkan. Dan atau wakola aidon tentang masa ruh iku urusanku. Berarti makhluk tidak boleh tahu tentang masalah ruh. Tahu hanya sedikit, illa qolilan. Apa maksudnya qolilan sedikit itu? Tahunya ruh itu
diciptakan Allah sebagai makhluk. Udah, titik ada di situ. Nah, lewat ajaran Rasulullah di jalur dinul haq inilah Anda biar bisa kembali pada Allah lagi, sehingga nama-nama ruh tadi itu sudah fana. Dan ini juga dipertegas oleh salah satu tokoh kekasih Allah yang dibikin rujukan oleh golongan Ahlussunnah wal Jamaah, kitabnya Hikam, beliaunya Syekh Ibnu Athaillah mengatakan, dikatakan sudah kemusyahadah makrifat Allah, la ibsar wa mubsar wa basar. Nama ruh tadi sudah tidak ada, nama Allah sudah tidak ada, nama yang melihat dan yang dilihat, mata untuk melihat sudah tidak ada. Terus pertanyaannya, nama siapa itu? Namanya apa? Kau tidak bisa menyebut. Nggak bisa kau nyebut. Namanya iman itu gak nyebut, merasa, meyakini, udah di situ. Nek kok sebut nang syariate, akhirnya berbunyilah ana. Itu berbunyilah ana. Kalau berbunyi ana berarti syariat itu diucapkan aku. Kalau di dalam nggak bisa berbunyi. Bila ismin wa kalamin wa lafdin wa suwarin. Kalau masih bisa berbunyi, kalau masih bisa dinamai, berarti si nurnya, si njobonya, si luarnya, syariate. Paham ya? Jadi tinggal kita melihat kacamata mana. Jadi ulama dua yang khilafani ini tidak salah. Karena dia memakai pandangan masing-masing. Pandangan kacamata beda-beda. Di situ ada kacamata min, ada kacamata plus, Pak. Anda yang min pakai oples, yang belereng tambahan gue. Gue yang plus pakai kacamata min, ya sama belereng. Jadi sing min ya enggak ya min, sing plus enggak ya plus. Lah terus yang bijaksana apa? Anda enggak pakai kacamata. Udah itu bijaksana. Delok tulisan ya cetok, delok doan ya gak rabun. Lah kita semuanya sudah rabun-rabun ini. Kembalilah sehat lagi. Sebab asalnya kau sehat, harus kembali sehat. Asalnya kau fitrah, harus kembali fitrah. Begitu Pak. Ada tambahan? Ada lagi? Sampun rene. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah.